Gitu ya, tadi sampai mana ya tadi ya? Berapi-api. Oh ya, berapi-api ya. Tapi sebelum berapi-api itu saya ngomong apa ya? Oh iya, teman-teman semua. Yes. Jadi keyakinan yang berlandaskan pada pengalaman masa lalu adalah keyakinan yang paling lemah dan menipu. Wah, catat. Nah, contoh mengkreasi kan tadi kemarinnya nggak punya uang, terus ada mamanya kita butuh lah, tapi posisi ini kan nggak ada. Nah itu cara baliknya yang dipikirannya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Esti. Anda mesti paham dulu ini tentang lemparan energi. Di mana itu sekarang? Tadi seorang Bu Esti bertanya, sekarang lagi nggak ada uang Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Saya lagi butuh, nggak tahunya sekarang lagi nggak ada uang, katakanlah. Pertanyaan saya, di mana sekarang itu? Bukankah sepanjang kita hidup, kita melewati garis waktu? Sehingga mirip dengan garis jarak dan kita mengatakan di sini. Kalau Anda sedang berjalan, naik mobil dari Bintaro menuju ke Surabaya lewat tol. Anda ditelepon sama teman Anda, lagi di mana? Lagi di sini. Sementara dalam perjalanan itu Anda terus berjalan. Maka kata di sini menjadi bias. Setuju nggak? Nggak jelas. Mengatakan di sini tadi dengan di sini sekarang udah beda jaraknya. Radiusnya udah berpindah berapa kilometer itu. Sama. Dulu kita lahir, tumbuh besar, dewasa, menua, mati, gitu loh. Terus yang disebut sekarang tuh kapan? Anda mengatakan sekarang itu sedang dijalani. Tapi kan yang disebut dijalani itu terus-menerus dijalani. Benar nggak? Jadi sekarang itu ambigu, teman-teman semua. Sekarang itu ambigu. Anda nggak boleh mengatakan, saya lagi nggak punya uang sekarang. Nggak boleh. Kenapa? Karena realitas tidak ada uang itu beberapa detik sebelumnya. Anda tidak pernah tahu beberapa detik yang akan datang, apakah Anda akan punya uang atau tidak. Yang membentuk Anda tidak punya uang adalah keyakinan Anda dan emosi Anda yang sangat mendukung bahwa Anda tidak punya uang. Itulah kenyataannya. Jadi seseorang terjebak dengan kemiskinan itu karena dia percaya dirinya miskin. Coba kalau Anda nggak percaya. Sekarang saya tanya dulu deh, biar sama-sama paham. Pasti Bu Esti semakin bingung. Benar nggak, Bu? Saya tanya, siapa di antara Anda yang percaya besok bisa makan? Saya percaya. Kenapa percaya? Coba Pak Cahyadi, kenapa percaya bisa makan besok? Ada uang, Pak. Oke, ada uang. Pertanyaan saya, seandainya Pak Cahyadi, na'udzubillah, katakanlah kehilangan uang, bisa makan nggak? Wah, iya. Padahal masa depan itu belum tentu terjadi. Benar nggak? Apa yang diproyeksikan bisa makan belum tentu terjadi. Benar nggak? Tuh. Oke. Sekarang saya tanya lagi, Pak Cahyadi, mumpung Pak Cahyadi yang jawab tadi. Percaya nggak Pak Cahyadi bahwa Pak Cahyadi bisa punya uang 50 juta besok? Saya. Lama mikirnya. Udah kelihatan lama. Lama. Tidak percaya itu. Itu percaya ada. Oke lah, katakanlah jawabnya percaya, tapi kan itu bohong. Kelihatan dari mukanya. Ya, Karena menjawabnya lama. Paham ya? Karena menjawabnya lama. Ya. Padahal besok bisa makan, besok mendapatkan uang 50 juta, sama-sama belum terjadi. Setuju nggak? Setuju. Sama-sama belum terjadi. Nggak kejadian. Belum kejadian. Belum kita alami. Kenapa Anda lebih percaya besok bisa makan? Karena Anda terbiasa kemarin makan. Ngerti? Oh, iya. Ya. Makanya teman-teman semua, ketika seseorang terbiasa hidupnya susah, dia percaya banget masa depannya susah. Jadi yang harus diputus itu kepercayaan kita. Ya. Dan kepercayaan, sebentar nih, mumpung saya sedang berapi-api ya. Dan ini kalau direkam bagus nih. Berapi-api. Tuh kan saya jadi lupa mau ngomong apa. Kita udah direkam. Gak ganteng nih. Oke. Bapak ketawa terus hari ini. Entahlah. Anda ngerasa nggak? Kalau saya ngulang-ngulang materi yang sama kan lama-lama bosen loh. Ini kan materi saya ganti nih bagi yang ngikutin. Bener nggak? Ya kan? Ya saya juga bosen nih materin lagi. Udah gitu kadang-kadang gini ya, bikin materi gitu. Kok ada slide ini ya? Ini saya ngomong apa ya di sini ya? Aduh, udah lupa nih. Astagfirullah. Dalam hati itu kan, ya itu maksudnya,
slide yang sama itu biar saya hafal. Tapi begitu saya lupa gitu, perasaan saya ngomong ini deh. Itulah. Ya udah ngomong ini aja sekarang. Oke. Gitu ya. Tadi sampai mana ya tadi ya? Berapi-api. Oh ya, berapi-api ya. Tapi sebelum berapi-api itu saya ngomong apa ya? Oh iya, teman-teman semua. Yes. Jadi keyakinan yang berlandaskan pada pengalaman masa lalu adalah keyakinan yang paling lemah dan menipu. Wah, catat itu. Itu kata-kata mutiara. Beneran. Jadi keyakinan yang berlandaskan pada pengalaman masa lalu itu keyakinan yang menyesatkan sebenarnya. Oh, kok jadi menyesatkan sih? Makanya saya suruh catat ya. Jadi kadang-kadang saya udah ngomong tuh lupa lagi gitu kan. Istri tuh sering banget tuh. Tadi kan ngomong gitu. Yang kapan? Oke, lanjut. Mungkin Pak Harmono juga sering mengalami ya. Ngomong lupa gitu kan. Oke. Keyakinan berlandaskan masa lalu menyesatkan. Oke, jadi kenapa menyesatkan? Karena Anda tidak bisa mengubah hidup Anda. Bener nggak? Contoh misalkan, Pak Cahya nih, Pak Cahya sebagai contoh ya. Jangan Pak Cahya deh, nggak enak lah. Disangka membuli peserta lagi. Enggak lah. Misalkan ada orang ya, waktu kecilnya, dia, mohon maaf ya, itu gelap sekali kulitnya misalkan. Misal ya. Karena keyakinan itu, dia percaya, oh hitam-hitam, oh SMA emang hitam gitu loh. Sehingga dia menerima jadi lelucon. Menerima jadi lelucon. Dan ketika dijadikan lelucon tuh dia nggak marah gitu. Malah kata-kata, iya emang gue hitam kok gitu. Paham nggak? Iya, Dan ternyata teman-teman, sampai usia 30-40 tahun, orang itu masih aja hitam. Padahal, kulit itu bisa berubah. Kulit itu bisa berubah. Kan kulit itu saling mengganti. Ini kan saling ganti teman-teman semua. Bener nggak? Anda kalau misalkan ini kan kulitnya mengelupas. Anda nggak sadar aja kalau Anda tuh kayak ular sebenarnya. Beneran. Itu mengelupas teman-teman. Cuma kan prosesnya nggak horor banget. Enggak gitu loh. Nah, ketika seseorang percaya bahwa suatu hari dia putih atau menghargai orang-orang yang kulitnya cerah gitu, kayaknya memantaskan diri cerah. Mungkin suka ada orang yang nih sampai kemudian dipaksain nih pakai kamera yang cerah gitu loh. Itu kan, ya, itu kan sebuah ikhtiar dia, kan ikhtiar terbaik gitu. Kita harus menghargai itu gitu loh. Sebuah ikhtiar. Nah, lama-lama teman-teman semua itu benar-benar berubah loh. Saya suka ngeliat teman-teman saya SMP, oh kamu yang dulu ya. Jadi saya itu nyari teman saya SMP, saya searching di Facebook, nggak nemu-nemu teman-teman semua. Akhirnya saya searching SMP PGRI Cikampek. Dan ternyata orang-orang di SMP PGRI Cikampek itu nggak saya kenal semua, karena ya saya udah tua ternyata ya. Kata-kata muda. Saya baru sadar. Nah, karena saya sering searching SMP PGRI Cikampek, ternyata nama saya muncul di beranda anak SMP PGRI Cikampek, yang satu angkatan, satu kelas. Sehingga kemudian dia ngeklik kan, begitu ngeklik tuh, ya Allah, ini siapa gitu. Dia bilang, Sofyan SMP PGRI Cikampek ya, iya gitu. Ini siapa yang ini? Oh gitu loh. Akhirnya saya masukin ke grup, ternyata banyak orang yang berubah teman-teman semua. Yang dulunya kalau mati lampu tuh nggak kelihatan gitu ya. Kalau mati lampu tuh dia kelihatan gitu. Anda paham lah ya. Kayak gitu, karena memang ternyata ya itu berubah teman-teman. Berubah. Makanya anak kecil itu jangan disugestikan kamu itu jelek, jangan. Hidung pesek, jangan. Bilang aja, hidungnya mancung gitu loh. Benar. Biarkan dia percaya bahwa dia ganteng. Mumpung dia nggak bisa menilai dirinya sendiri. Jadi mumpung dia belum ngebentuk persepsi. Kasih sugesti aja. Kamu tuh anak mama yang cerdas loh. Kayak gitu. Mama juga kaget loh. Ternyata kamu bisa ya. Bisa apa? Bisa nyanyi. Ya elah, dalam hati itu mungkin semua orang juga bisa nyanyi. Tapi nggak apa-apa. Kasih sugesti aja berulang-ulang. Mama tuh kaget. Dengan sebuah perasaan yang wow. Kayak gitu ya. Nah, kamu tuh kok hebat banget ya bisa mandi kayak gitu. Pakai sabun kan? Ih, hebat. Mama usia kamu segede kamu tuh belum bisa loh. Gitu. Oke, jadi anakku tuh sugesti, oh dia hebat gitu loh. Dia percaya dia hebat. Padahal mungkin cuma mamahnya doang yang percaya, yang lain nggak percaya. Nggak apa-apa. Paham ya? Nggak apa-apa gitu. Tapi bentuklah keyakinan itu. Nah, jangan sampai kebalik. Dibikin keyakinan terbalik. Kok kamu ini pastinya hebat. Kamu nggak bisa lah kayak gituan mah. Nggak bisa kamu mah gitu loh.
Anak mama mah nggak ada yang benar kayak gini-ginian. Aduh, jangan gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, termasuk ke diri sendiri, teman-teman semua. Termasuk ke diri sendiri. Sebenarnya kan ini udah menjawab belum sih pertanyaannya, Bu Esti? Nah, jadi Bu Esti, bagaimana tadi? Jadi pertama, makna sekarang tuh ambigu, teman-teman semua. Saya nggak punya uang sekarang. Kalau Anda meyakini bahwa saya nggak punya uang sekarang dan Anda terus hidup dari masa lalu menuju masa depan, maka sepanjang itu pula Anda akan membawa kenyataan tidak punya uang. Sekarang, bagaimana kita mengubah perasaan tidak punya uangnya? Nah, disinilah teman-teman pentingnya syukur. Makanya kata Allah, kalau kau bersyukur, ku tambah nikmatku. Kenapa? Ketika Anda menghargai, sekalipun saya tidak punya uang, saya tetap bisa bernafas, Anda merasa berharga bahwa nafas lebih berharga daripada uang. Setuju nggak? Setuju. Pada saat itu, teman-teman semua, Anda akan mengalami rasa syukur, dan ketika bersyukur itulah kata Allah, kalau kau bersyukur, ku tambah nikmatku. Itu hukumnya. Ketika Anda merasa miskin, dan Anda sudah memegang ginjal sejak sekian puluh tahun, kata malaikat nggak tahu diri banget ya, paham nggak? Coba Anda bayangkan, tarik nafas. Kebayang nggak? Misalkan ada sebuah aturan dari malaikat, Sofyan, 3 kali nafas, kena pajak, Rp1. Oh saya, Rp1, Rp2, nggak tuhnya Rp10. Bayang nggak? Begitu nyampe 1 juta, nggak usah 1 juta, 100.000 aja, langsung ditahan sama malaikat. Kata malaikat, uangnya sini, uangnya. Ribet. Paham nggak? Faktanya, sehancur-hancurnya kita bermaksiat, tetap dikasih nafas. Setuju? Paham, Pak. Sehancur-hancurnya kita bermaksiat, tetap dikasih nafas. Maksud saya, ini yang harus kita syukuri. Bukan bermaksiatnya, tapi kasih nafasnya. Jadi, bagaimana mengubah perasaan, Pak, dari saya nggak punya uang? Oke, gali lagi, apa yang harus disyukuri sekarang? Gali apa yang harus disyukuri sekarang? Makanya tadi saya ke hal-hal yang sederhana. Saya bisa membedakan wajah-wajah gitu loh. Anak saya itu 3. Anak saya 3. 2 orang itu Fawaz Muhammad, usianya 8-9 tahun sekarang. Dulu mah masih TK lah ya. Kalau ada orang-orang bilang, ini kembar ya gitu loh. Wajar nggak kalau orang melihat wajahnya sama? Wajar ya, wajar. Tapi kita kan tahu, itu bukan kembar, wajahnya beda. Itu yang saya maksud. Bagaimana kalau saya nggak bisa ngebedain wajah istri sama wajah istri orang? Kan mengerikan. Ini kok kembar gini gitu loh. Paham nggak maksud saya? Paham, Mbak. Paham. Maksud saya itu karena kebayang kalau seandainya kemampuan itu dicabut seperti seorang orang lain ngelihat anak saya kembar, itu maksud saya tuh gitu loh. Kan Anda misalkan ada tuh, saya pernah naik mobil di rest area, istirahat di rest area, nggak taunya ada orang masuk ke mobil saya, duduk aja. Saya kaget. Kalau dia niat jahat tentunya kan ya pasti ngambil, tapi dia enggak, dia duduk gitu loh. Begitu saya tengok, dia nengok saya, dia bingung, kenapa ada bapak? Katanya, saya bilang, ibu kenapa ada ibu? Ternyata dia bilang, oh maaf Pak, saya salah mobil. Karena mobilnya sama gitu loh, ngerti nggak? Kita kan pakai mobil sejuta umat, Avanza. Avanza ada di mana-mana. Begitu warnanya hitam, itu kan warna nasional. Buat Avanza. Gitu teman-teman semua. Jadi wajar gitu. Nah maksud saya tuh, kemampuan membedakan itu tuh luar biasa banget. Oke? Dan yang paling menarik adalah menurut saya luar biasa banget, nikmat yang tidak bisa ada tandingannya. Kita tahu siapa Tuhan kita, siapa yang pura-pura Tuhan. Ada orang yang mengatakan Tuhan saya uang. Sekalipun dia tidak mengatakan Tuhan saya uang, tapi begitu uangnya hilang, dia langsung diare. Gua banget dulu. Nggak ada duit, diare langsung. Ada duit, langsung sembuh. Nggak ada duit lagi, sariawan. Kata istri itu, ini aneh gimana sih? Kalau nggak ada duit, sariawan deh katanya. Sekarang nggak ada duit, tetap aja bahagia. Dan alhamdulillah setelah itu memang selalu ada uang, teman-teman semua. Setelah ada COVID kan dari bulan sekitar Januari, Februari seterusnya ya. Itu saya marah nggak ngerasa ada COVID loh, karena kok penghasilan saya sama aja, bahkan cenderung meningkat. Kenapa? Karena disugesti dari awal. Jangan-jangan saya kaya, bagaimana kalau saya? Jadi cara sekali lagi bersyukur teman-teman, kekuatannya di bersyukur. Bagaimana caranya kita hidup berlimpah? Maka lukislah rasa bahagia setiap hari. Sekarang mari kita bikin sebuah tes kecil-kecilan. Ini Anda harus jawab cepat nih. Oke, harus jawab cepat. Keceplosan deh. Oke. Saya nanya, ini karena di layar saya Cahya Dinata yang ada, saya juga nggak tahu. Kalau di absen kan biasanya huruf A dulu ya yang muncul pertama tuh. Kalau di absen ini, kalau di Zoom meeting saya nggak tahu nih pengaturannya karena apa. Pokoknya
di saya tuh Cahya Dinata itu ada di layar paling depan. Siap. Oke. Siap. Pak Cahya Dinata, jawab langsung. Jawab langsung. Saya bahagia bila jawab langsung. Punya uang. Oke, sip. Terima kasih. Lulus, Pak Cahya Dinata. Pak Muhyi, jawab langsung. Saya bahagia bila Punya uang. Oke. Nur Fajri, Bu Nur Fajri, jawab. Saya bahagia bila Bisa nyantai. Oke. Bisa apa? Nyantai. Nyantai. Ya. Ya, ya. Bu Khalifah, saya bahagia bila apa, Bu Khalifah? Bisa rebahan. Oke. Bu Sifa, saya bahagia bila apa, Bu Sifa? Bisa membahagiakan keluarga. Oke. Bu Rahmawanti, saya bahagia bila apa? Sehat. Oke. Bu Umi Masita, saya bahagia bila apa? Anak bahagia. Oke. Ibu Esti, saya bahagia bila apa, Bu Esti? Saya memutuskan diri saya bahagia. Oke. Pak Jombang Harmono, saya bahagia bila apa? Bila bijaksana setiap waktu. Oke, bijaksana. Andi Setiawan, jawab cepat. Saya bahagia bila apa? Bila bernafas dengan lega. Oke, Yani, Bu Yani, saya bahagia bila apa? Bila bisa tersenyum. Oke, sip. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas sekarang ya. Saya tidak ingin mengadili Anda. Ketika Anda menjawab, saya bahagia bila punya uang. Misal ya. Ini misal aja, contoh, punya uang. Maka, bila tidak punya uang, saya apa? Sedih. Oke. Iya. Tidak bahagia. Gitu aja ya. Ya. Oke, kurang lebih gitu ya. Ini adalah program. Sekarang pertanyaan saya, Anda merasa punya uang apa tidak sekarang? Ketika Anda merasa, sekarang saya tidak sedang punya uang, atau saya sedang tidak punya uang yang cukup, maka Anda mengatakan, wahai semua hal yang tidak membahagiakan, datang. Kebayang nggak? Anda kebayang nggak? Keseriusan. Ini kan horor gitu loh. Kan sebenarnya horor, mestinya Anda menangis dong. Setidaknya takut lah. Ini malah ketawa. Itu kan saya bikin horor ceritanya. Ngerti nggak? Jadi ketika Anda mengatakan, saya bahagia bila keluarga saya bahagia. Oke? Itu kan sebuah program. Saya bahagia bila keluarga saya tidak bahagia. Dan faktanya keluarga saya juga belum bahagia. Maka, wahai hal-hal yang tidak membahagiakan, datang kemari. Maka semua hal yang membuat Anda sedih, membuat Anda kecewa, membuat Anda marah, membuat Anda terluka, membuat Anda dikecewakan, membuat Anda tersakiti, semuanya pada datang. Dan Anda mengadu kepada saya, Pak Sofyan, kenapa hidup saya begini? Lah kan situ yang memprogram. Sampai di sini difahami? Jadi harusnya bagaimana, Gus? Nah, itu dia pertanyaan yang bagus. Teman-teman semua, kalau seandainya Anda ada sebuah universitas, katakanlah ya, Anda punya anak yang mau masuk ke universitas itu. Oke? Tapi kemudian, ternyata biayanya tinggi lah. Dan Anda katakanlah nggak punya uang. Tapi kemudian ada program beasiswa. Syaratnya macam-macam. Pertanyaan saya, Anda pengen syarat yang mudah untuk anak Anda atau syarat yang susah untuk anak Anda? Yang mudah. Yang mudah. Kenapa? Biar bisa masuk kan? Mudah. Oke. Sekarang kenapa Anda mempersulit si bahagia masuk? Iya. Nanya. Bener nggak? Kenapa Anda mempersulit bahagia masuk? Si bahagia udah ngetuk pintu di pintu rumah tuh. Tuk, assalamualaikum. Siapa lu? Bahagia. Bentar, gua belum punya duit. Lu masuk kalau gua punya duit. Anda paham? Betul. Kata si bahagia tuh, gua ditolak cuy. Ya udah, kata si bahagia ngomong ke temannya, si sedih lu masuk dah. Masuklah sedih. Lalu tiba-tiba Anda mendapatkan kabar, mobil Anda hilang, motor Anda kecurian, sendal Anda diambil orang, Anda begitu bersedih gitu loh. Sendal kalaupun satu yang hilang kan Anda sedih, bener nggak? Karena nggak bisa dipakai lagi, oke? Jadi maksud saya itu karena program teman-teman semua, dan itu nggak sadar. Bagaimana cara mengubahnya kan gitu ya?